Di atas sana, ada sebuah gua jaring laba-laba. Di dalamnya tinggal 7 siluman laba-laba. Setiap awal bulan, siluman kerbau akan menipu seorang pemuda untuk pergi ke sana, sebagai persembahan. Lalu, kenapa kalian tidak kabur saja? Hah? Anak muda, kau tidak tahu. Kami berdua juga pernah mencoba kabur dari sini. Tapi tak disangka, baru sampai di tengah gunung, kami menemukan jalan kami dihadang oleh jaring-jaring perak yang tak terhitung jumlahnya. Hewan liar di gunung pun tak bisa lewat. Begitu menyentuh jaring perak itu, dalam sekejap mereka akan mati dengan mulut berbusa. Jaring perak. Tian Yufu, Lin Cuihua, kalian berdua, di halaman, buatlah api unggun yang besar. Aku punya kegunaan penting untuk itu. Baik, baik, siap, laksanakan. Apinya sudah menyala. Lemparkan kulit sapi berlumuran darah ini ke dalam api. Loh, ternyata kulit sapinya tidak rusak sama sekali. Malah warnanya berubah jadi abu-abu kehijauan. Bagus. Angin, datanglah, karena jalan darat ditutupi jaring laba-laba. Bagaimana kalau kita lewat jalur udara? Hahaha, terbang. Hewan-hewan tergeletak di tanah, mulut mereka masih mengeluarkan racun berwarna hijau. Sepertinya, jaring laba-laba itu sangat beracun. Semua hewan yang mati karena racun ini, semuanya menjadi santapan untuk para siluman laba-laba. Wu. Laba-laba racun matahari, terlahir dari esensi alam, suka memakan energi kehidupan. Titik lemahnya ada di sendi tulang belakang. Menangkap ratu laba-laba matahari hidup-hidup, dapat mengaktifkan fisik yang murni. Meskipun aku tahu titik lemah siluman laba-laba, tapi bagaimana caranya aku mendekati mereka? Pasangan tua di halaman itu, sepertinya hanya bisa menggunakan mereka berdua sebagai umpan. Ayo. Aduh, anak muda. Kamu kembali lagi. Haha, silumannya belum musnah. Tentu saja aku tidak akan pergi. Tapi, aku butuh bantuan kalian berdua. Aduh, orang sakti. Apa kamu benar-benar bisa melawan 7 peri itu? Aku tidak bisa meninggalkan rumah. Turunkan aku, HMPH. Kamu sudah setengah tahun tidak pulang. Bisa jadi istrimu sudah menikah lagi dengan orang lain. Anakmu bahkan sudah memanggil orang lain. Ayah, masih peduli apa dengan keluarga? Istriku tidak akan begitu. Orang sakti, sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Tetaplah di sini. Jangan keluar dari lingkaran ini. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Tuan orang sakti. Apa lingkaran ini benar-benar ampuh? Ampuh atau tidak, tergantung keberuntunganmu. Hahaha. Ambil satu dan langsung lari. Pegang ini, jangan bersuara. Aku sembunyi dulu. Hahaha. Lihat, adik kita sudah tidak sabar lagi. Nanti jangan sampai memakan orang itu, sampai tidak tersisa tulangnya. Ya, Zizu, jangan terlalu asyik bermain. Setelah menyerap energi yang, cepatlah kembali, untuk bersemedi dan menstabilkannya. Paham? Iya, tahu, kakak tertua. Tuan muda. Kenapa bajuku ada padamu, ya? Kok kakek tua jelek begini? Jangan bergerak, atau darahmu akan kutumpahkan. Ternyata kau bisa menebak siasat kakak. Kau juga membunuh sapi tua itu, dan mengulitinya. Rasakan ini, aduh, gawat. Terima kasih banyak, Dewa. Kurang ajar. Kalau bukan karena serangan diam-diammu, aku bisa langsung meracunimu hingga menjadi genangan darah. Hei, bocah, kalau kau tahu diri, panggil aku, Mama, beberapa kali. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu, loh. Berisik. Wah, matamu memancarkan cahaya merah yang murni.
Kalau begitu, nyonya ini bisa mengampuni nyawamu. Tapi, kau harus menikah denganku. Itu sesuai keinginanku. Ah. Bocah sialan, lepaskan aku. Kita berpisah di sini. Sampai jumpa lagi lain hari, ya. Lee Chongyun. Dia bilang sampai jumpa lagi lain hari. Dia pasti akan kembali, kan? Dewa Tanah, lindungilah aku. Aduh, hujannya deras sekali. Dewa Tanah, kita desak-desakan saja. Iya, gulungan peta gunung dan laut di dalam pikiranku. Kenapa tiba-tiba menampilkan patung Dewa Tanah? Bagaimana cara merekam Dewa Tanah? Bagaimana kalau coba pasang sebatang dupa? Mari kita coba. Wah, begini juga bisa, haha. Ting, berhasil merekam Dewa Tanah, memperoleh 100 tahun ilmu kebatinan. Jurus bentang alam, perisai. Aku belum pernah lihat orang memasang dupa seperti ini, sampai membuat kakek tua ini jadi hitam legam. Haha, beberapa hari ini menggunakan jurus bentang alam. Aku berkeliling ke seluruh pelosok puncak Pansiling untuk memburu siluman. Dengan cepat mengumpulkan 1500 tahun penuh. Tingkat kultivasi, alam Juanzu, tahap pertengahan pemurnian esensi menjadi Qi. Ilmu sihir, teknik geografis, tingkat sempurna. Kekuatan batin, 1500 tahun. Mumpung masih panas, aku bergegas ke kuil Dewa Gunung, dan berhasil menguasai Dewa Gunung juga. Ilmu pemurnian gunung. Apakah ini yang dinamakan kekuatan supranatural? Kuat sekali. Ting, berhasil mendapatkan 1000 tahun kekuatan batin. Dan berhasil memahami kekuatan supranatural, ilmu pemurnian gunung. Siapa yang bersembunyi di dalam kuil? Lee Chongyun, apa itu kamu? Kamu sengaja meninggalkan tanda ini. Bukankah ini untuk mengajakku bertemu? Tidak ada orang. Haha, peri kecil. Menyerah sajalah. Aduh. Aku bukan peri kecil. Namaku Zizu. Menjadi pasanganmu. Rasanya sungguh tak terlupakan. Membuatku merindukanmu siang dan malam. Sungguh luar biasa, roh sejati telah lahir. Meskipun mata terpejam, aku bisa melihat lingkungan sekitar dengan jelas. Semuanya terlihat begitu nyata. Kakanda Lee, mulai hari ini, tinggallah di kuil di atas gunung. Kakak-kakak perempuanku, kalau mereka tahu kamu punya tubuh yang murni, pasti akan punya niat yang tidak baik padamu, terutama kakak tertua. Sekarang ini, lembah jaring laba-laba sedang diincar oleh seorang pendeta iblis. Kakak tertua sedang terburu-buru meningkatkan kekuatannya. Pendeta iblis itu, apakah dia pendeta dari kuil bunga kuning? Benar, Kakanda Lee. Kamu hanya pernah mendengar tentang kuil bunga kuning, tapi kamu tidak tahu seberapa dalam kekuatan batin pemilik kuil itu. Meskipun kami menguasai lembah pasir pansa, sebenarnya, kami bahkan belum terhitung sebagai dewa langit. Kami hanya dewa bumi yang baru saja berubah wujud. Setiap hari kami hidup dalam ketakutan. Dan kau ini keturunan manusia murni, terlahir dengan bakat Tao, dan juga memiliki tubuh spiritual alami. Jika kelak kau mendapat kesempatan menjadi dewa, kau pasti bisa mencapai kesempurnaan. Setelah itu, aku memeluk Zizu. Dengan wajah penuh kebahagiaan, dia bersandar di bahuku. Kami kembali bermesraan untuk waktu yang lama. Baru saat senja tiba kami dengan berat hati berpisah. Adik, energi yang dari pria yang kau isap setengah bulan lalu itu, benar-benar murni. Ya, sekarang, aura spiritual di tubuhmu begitu pekat. Ilmumu hampir setara dengan kakak. Katanya dia punya tubuh yang murni. Aku juga ingin berlatih dengan giat, supaya pendeta jahat itu tidak datang mengganggu kakak-kakak lagi. Sudah awal bulan ke-8. Kenapa persembahan malam ini belum datang juga? Aduh, gawat. Setengah bulan yang lalu, aku membantu Kak Lee menutupi kematian si sapi kuning tua itu. Kakak-kakak belum tahu soal ini. Siapa di sana? Pergi lihat apa yang terjadi di pihak siluman sapi. Ibu-ibu, gawat. Di bawah gunung, angin jahat berembus kencang. Sepertinya pendeta jahat itu datang mencari gara-gara lagi. Cepat bersiap.
Pendeta jahat itu pasti sudah mencelakai orang lain lagi, dan mengisi kembali senjata spiritualnya. Ayo pergi. Kak Li baru saja pergi. Dasar pendeta kejam. Tujuh kesayanganku, aku datang lagi. Hahaha. Hei hei hei. Cuma trik murahan. Pendeta jahat, kau masih berani datang kemari. Apa kau pikir kami bersaudari ini mudah ditindas? Tujuh makhluk terkutuk. Jika kalian mau mengabdi padaku sebagai tuan kalian, aku mungkin masih bisa membiarkan kalian hidup. Pendeta jahat tak tahu malu, cari mati. Bunuh. Ternyata kebetulan sekali. Jadi, inilah pendeta jahat yang dikatakan oleh Zizu. Pendeta Jiuyu mengumpulkan arwah penasaran dan hantu pendendam. Dosanya menumpuk, kejahatannya tak terampuni, membunuhnya bisa mendapatkan pengakuan dari jalan langit, dan pahalaku akan bertambah. Membunuh kultivator jahat untuk menambah pahala. Kenapa kamu tidak takut pada api roh? Mati kau, pendeta. Siapa itu? Api roh alami. Kawan pendeta, tunggu, kau dan aku sama-sama kultivator manusia. Kenapa tidak kita habisi saja iblis ini bersama-sama? Yang aku inginkan adalah pahala dari jalan langit. Hanya dengan membunuhmu aku baru bisa mendapatkannya. Hari ini aku mengaku kalah. Tapi permusuhan ini telah dimulai. Aku pasti akan mencabut jiwamu untuk dimurnikan. Dan memasukkannya ke dalam panji 10.000 arwah. Pendeta, jangan lari. Apa kau benar-benar ingin menjadi musuh bebuyutanku?
Ini kekuatan gaib. Berhasil mencatat kultivator jahat, Pendeta Jiuyu, memperoleh 300 tahun pengalaman kultivasi, menghukum kultivator jahat, melenyapkan semua dosa, telah mendapatkan seutas pahala jalan langit. Namaku Chizu, terima kasih banyak, Guru Pendeta, atas pertolonganmu. Salam, Tuan Penolong. Adik kecil, kapan kamu bisa mendapatkan harta berharga seperti ini? Kamu tega sekali menyembunyikannya dari kakak-kakakmu. Benar, adik. Energi yang di tubuh pria ini pekat sekali. Menghisapnya sekali saja pasti nikmatnya bukan main. Aku kembali lagi ke kuil Dewa Tanah itu. Tak kusangka, si pendeta Jiuyu itu, ternyata hartanya sebanyak ini, iya. Ini adalah Maha Guru Xiang, metode kultivasi yang disegel. Kalau begitu, kenapa Jiuyu malah menjadi kultivator jahat? Apa jangan-jangan kitab rahasianya palsu? Tao lahir dari ketiadaan, melahirkan satu Qi, dengan satu energi, Yin dan Yang terbelah. Hahaha. Aku, sang Taois, akhirnya berhasil. Hahaha. Pemilik gulungan, Lee Chongyun, tingkatan, transformasi roh tahap akhir, fisik, tubuh roh yang sempurna, metode kultivasi, Wu Zhenpian tingkat dewa kualitas terbaik, kemampuan ilahi, seni peleburan gunung tingkat awal, pengalaman kultivasi, 2800 tahun. Selamat, sahabat muda, telah berhasil membentuk inti emas, memang pantas memiliki tubuh roh alami, bakatmu benar-benar luar biasa. Salam hormat, kedua Dewa Agung. Boleh saya tahu ada petunjuk apa? Kami berdua datang untuk mencari rekan Taois Li. Memang ada satu urusan resmi. Rekan Taois Li. Beberapa hari yang lalu, kamu membunuh pendeta 9 Nether itu. Dia adalah buronan kelas berat yang kami cari. Dia juga memenjarakan puluhan ribu arwah hidup. Mereka perlu diserahkan kepada Master Xiang untuk dibebaskan dan diselamatkan. Kedua Dewa Agung, saya lihat kantong kulit busuk itu diselimuti energi Yin. Jadi sudah lama saya buang. Apa? HMPH. Benda ini bernama pedang yang murni. Sebagai hadiah karena telah membunuh kultivator jahat. Diberikan kepadamu. Pedang yang bagus. Rekan Taois Li, pedang yang murni ini adalah buatan Master Xiang. Sebuah harta karun spiritual Houtian yang ditempa sendiri olehnya. Terima kasih banyak, Master Xiang, kedua Dewa Agung. Tenang saja, jimat 10.000 arwah itu pasti akan saya temukan kembali. Setelah kau menemukan jimat 10.000 arwah, datang saja ke kuil Dewa Gunung di puncak Pansi untuk menemuiku. Rekan Taois Li, saat pertama kali melihatmu, aku tahu kau adalah orang yang ditakdirkan menjadi dewa. Dewa Tanah? Apakah Anda tahu tentang peristiwa kekacauan di Istana Langit? Kekacauan di Istana Langit. Hahaha. Kisanak, yang kau bicarakan ini adalah kejadian lebih dari 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu. Kalau begitu, perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci, masih sekitar 300 tahun lagi. Tuan Li. Aku datang untuk menemuimu. Sayang sekali, kitab Wu Zhenpian tidak banyak membahas tentang jalan kemakmuran dan keberuntungan.
Entah gadis kecil itu, malam ini akan datang lagi atau tidak. Zizu, apa dia tahu kau datang kemari? Adik Zizu, yang menyuruhku datang untuk melayani Tuan Penolong. Dalam beberapa hari berikutnya, para siluman laba-laba sepertinya sudah sepakat. Mereka datang berkunjung secara bergiliran. Apa kau mencintaiku, atau lebih menyukai kakak-kakakku? Pertanyaan ini juga sudah ditanyakan oleh kakak-kakakmu. Lalu, bagaimana jika kakak tertua juga ingin melayanimu? Apa kau bersedia? Enak saja kau bicara. Pikiran kakak tertua adalah yang paling dalam. Dia bukan orang yang bisa kau dapatkan dengan mudah. Kakak tertuaku, untuk berterima kasih karena kau telah membasmi pendeta jahat itu. Besok ingin mengundangmu bertemu. Mata air Ronggo. Mata air Ronggo adalah mata air surgawi. Konon, ini adalah tempat 7 bidadari mandi. Auranya sangat kental dan murni. Mata air Ronggo, pas sekali dengan keinginanku. Pakaian indah yang ditenun dari sutra mutiara. Mata air Ronggo ini kebal terhadap air dan api. Mohon Kisanak sudi menerimanya. Terima kasih banyak. Bulu surgawi bercahaya. Kakak tertua, kenapa kau? Kisanak Li telah berjasa besar pada kita. Meskipun bulu surgawi ini sangat berharga, memangnya dia tidak pantas mendapatkannya? Tentu saja pantas. Semua terserah kakak saja. Bulu cahaya dewa. Rekan Taois Chizu baik sekali. Benda ini berasal dari mata air Ronggo. Setiap tahunnya juga tidak banyak. Hanya kami bersaudari yang tahu, jika berlatih dengan air mata air ini, efek memurnikan bulu cahaya dewa akan jauh lebih baik. Mata air dewa yang sungguh indah. Sumber mata air ini dalam tak terhingga. Kesadaran dewaku sama sekali tidak bisa menembusnya. Kemampuannya memang tidak bisa diremehkan. Hanya berharap, dia bukan penjahat yang suka berkhianat. Apa sebenarnya tujuanmu? HMPH, Dewa Gunung Rendahan sepertimu berani-beraninya banyak bicara. Berani sekali. Aku, Xuanlong, adalah dewa nomor 1 di bawah kesengsaraan surgawi. Siapa yang tidak tahu namaku? Beberapa siluman ini ternyata cantik juga. Pas sekali untuk kujadikan pelayan. Naga pada dasarnya bernafsu. Jika sampai jatuh ke tangannya, nasib kita pasti akan lebih buruk dari kematian. Sepertinya kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Yang lain, bertindak sesuai situasi. Ada orang lain di dalam mata air dewa ini. Makhluk apa ini? Berani-beraninya menyerap energi spiritual dari mata air dewaku. Rasakan. Cari mati. Akan kubunuh kau dulu untuk menunjukkan kekuasaanku, supaya gadis-gadis bau itu tidak berani membangkang. Dasar binatang, beraninya kau. Ada aku di sini. Rekan Taois Li. HMPH. Satu lagi yang tidak tahu diri. Tadinya bibit dewa yang cukup bagus. Sayang sekali harus mati muda, ya. Bukan cuma kau yang punya api dewa. Itu juga api dewa.
Kau berhasil menguasai api dewa. Tubuh roh yangmu juga telah berubah. Berkat bulu ilahi cahaya abadi yang kau berikan. Kalau Kakandali tidak yakin, sebaiknya kita mundur saja. Rekan Li. Xuanlong dijuluki sebagai dewa nomor 1 di bawah malapetaka surgawi. Sebaiknya kau berhati-hati. Dewa nomor 1 di bawah malapetaka surgawi. Wah, seluruh tubuhnya pasti harta karun. Tepat sekali. Akulah sang pangeran, dewa nomor 1 di bawah malapetaka surgawi. Sombong sekali. Dasar tidak tahu malu. Kau itu hanyalah dewa bumi. Sudah 100 tahun tanpa kemajuan, masih berani menyebut dirimu dewa. Kau cari mati. Kabarnya, tubuh fisik Xuanlong bisa membelah sungai dan lautan. Kakandali ternyata bisa menandinginya secara langsung. Konstitusi tubuh rekan Li saat ini juga telah berubah menjadi semacam tubuh ilahi. Bukankah dia adalah tubuh roh yang? Kenapa dia memiliki aura dari master sejati Ziyang? Mungkinkah dia mendapatkan benda yang ada di dalam mata air Ronggo itu? Sialan, sebenarnya apa jenis tubuhmu? Beraninya kau menyaingiku. Aku ini bapakmu. Segel Xuanlong. Awas. Ini adalah jurus sakti dari garis keturunan klan naga. Jurus pemurnian gunung. Tidak mungkin. HMPH. Bukannya tadi kau mau merebut pusakaku. Kenapa kau lari? Matilah. Dia menang. Kakandali ternyata berhasil mengalahkan Xuanlong. Dewa nomor 1 di bawah malapetaka surgawi apanya, malah dikejar-kejar oleh Kakandali. Puas sekali rasanya. Kalau begitu, mulai sekarang Kakandali yang menjadi dewa nomor 1 di bawah malapetaka surgawi, kan? Orang itu kaburnya cepat sekali. Aku hanya berhasil memotong beberapa ratus jin dagingnya. Suamiku. Dewa Gunung Pansiling, Dewa Tanah Desa Tianjia, kami datang untuk memberi salam. Tuan Li, selamat atas kemenangan Anda mengalahkan naga. Ini adalah pil abadi dari kahyangan. Kuberikan untuk para dewi menyembuhkan luka mereka. Tuan Li, para dewi ini sangat setia dan tulus. Kenapa tidak kalian meresmikan hubungan sebagai pasangan? Tuan Li memiliki bakat yang luar biasa. Kelak, kau pasti akan mencapai kesempurnaan. Menjadi pasangan kami, para saudari siluman. Kami khawatir ini akan berdampak buruk untuk masa depanmu. Tapi jika kau bersedia melindungi kami semua untuk sementara, kami bersedia melayanimu dengan segenap hati. Kalau begitu, mulai sekarang, aku akan tinggal di gua jaring laba-laba. Lagi pula, perjalanan untuk mengambil kitab suci baru akan dimulai. Lebih dari 300 tahun lagi. Jadi tidak perlu terburu-buru. Hari ini adalah hari bahagia Tuan Muda.
Kami tidak akan mengganggu lagi. Kami pamit. Tuan. Istriku, ayo kita beristirahat. Sialan. Bocah ini kejam sekali. Tunggu sampai kekuatan sihirku pulih. Aku pasti akan membuatnya hidup segan. Mati tak mau. Hahaha. Dari mana datangnya naga kecil ini? Rasanya pasti enak, pasti bisa membuat si cantik dari klan Merak tersenyum. Jin Peng, apa yang mau kau lakukan? Lepaskan aku, Jin Peng. Putri, aku datang lagi. Daging naga kecil ini rasanya sangat lezat. Semoga Putri berkenan menerimanya. Putri, Garuda raksasa yang mengaku sebagai raja kerajaan Situ itu, mengantarkan seekor naga hitam. Lalu Garuda raksasa itu, dia meninggalkan naga hitam itu dan langsung pergi. Tidak usah pedulikan dia, lepaskan saja naga hitam itu. Putri, naga hitam itu terluka parah. Sudahlah. Tak kusangka di dunia ini ada paras seindah ini. Sudahlah, biarkan dia tinggal untuk sementara waktu. Makan hidangan vegetarian sederhana di gunung, untuk menghilangkan aura negatif di tubuhnya. Berhasil mengumpulkan mutiara racun 9 yang memperoleh 7.000 tahun kultivasi. 7.000 tahun, ternyata total kekuatan spiritual dari 7 orang, diberikan sekaligus. Ayo, sini main air bareng, kami datang. Hati-hati, jangan sampai bajumu basah. Tidak apa-apa, yang penting bersenang-senang. Kakak, hari ini, terlihat semakin memesona. Tuan muda, tahap kultivasiku untuk menyatu dengan Dao, telah sempurna. Sayang, untuk mencapai alam Dewa Langit, kau hanya tinggal selangkah lagi. Meskipun hanya selangkah, tapi sulitnya seperti menggapai langit. Aku di dasar danau, di dekat mata air, menemukan beberapa pola Dao alami. Mungkin itu bisa membantumu. Pola Dao alami, setiap tahun aku memanen hujan dewa. Selalu turun ke sana, tapi tidak pernah menemukan kesempatan selangkah ini. Ayo, aku akan membawamu turun melihatnya. Baik. Tahan napas, tetap di dekatku. Terus menyelam lebih dalam. Ada fenomena aneh di kedalaman laut. Benar-benar ada pola Dao. Ini adalah hukum api peninggalan Gagak Emas. 9.800 tahun pengalaman Dao, bisa membuat pemahamanku mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terakhir kali, fisikku tidak cukup kuat. Sekarang aku memiliki tubuh dewa. Aku harus turun ke kedalaman ini untuk melihatnya. Tuan muda. Kamu tetap di atas untuk menyerap pola Dao. Aku akan terus masuk lebih dalam. Aku merasakan panggilannya. Tidak, Li Chongyun tiba di sebuah gua raksasa. Ada segel di sekeliling dinding. Siapa orang yang memasang segel ini? Raja Iblis Xian, atau Bodhisatwa Pilanpo? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku akan memahami isinya terlebih dahulu. Aku sekarang sudah bisa dianggap sebagai dewa bumi. Kekuatan fisik ini, entah bisa atau tidak, menghancurkan kekuatan gaib naga hitam. Disinilah tanah terlarang yang legendaris itu. Setiap langkah memicu segel kuno, kerangka burung dan binatang buas. Iblis dewa bawaan, Gagak Emas berkaki 3. Ayahnya, Kaisar Jun. Ibunya, Sihe, Jalan Agung Yang. Gulungan lukisan gunung dan laut telah terpicu. Artinya, ini bisa dicatat. 35 lapis segel penghalang. Setiap lapis lebih sulit dari sebelumnya. Seperti segel, tapi juga seperti ujian. Aneh sekali, seorang dewa agung rendahan bisa menembus segel penghalangku. Menarik. Mulai hari ini, aku akan mengasingkan diri selama 300 tahun. Kirimkan jarum sulam ini ke Istana Langit. Serahkan pada putraku, Dewa Mauri. Biarkan dia menaruhnya di matanya setiap hari untuk melatih diri. Jangan sampai lengah saat waktunya tiba. Aku akan memanfaatkannya.
Aura spiritual yang kuat sekali. Apa yang Kakanda Li lakukan di bawah sana? Aku tidak tahu sama sekali. Waktu itu aku hanya memahami pola spiritual di mata air. Tapi dia bisa menahan energi yang membakar tubuh. Dia masuk ke bagian yang lebih dalam. Tapi selama 2 bulan ini, aku sudah berkali-kali turun ke dasar danau. Akhirnya aku berhasil memahami pola spiritual itu. Hahaha, istriku. Aku pulang. Tuan Muda. Di bawah mata air itu ada formasi segel, peninggalan Dewa Agung. Di dalamnya tersembunyi sumber mata air abadi. Tidak kusangka mata air abadi ini. Ternyata peninggalan Dewa Agung. Bagaimana kalau kita sampai menyinggungnya? Tidak perlu panik, segel ini sepertinya sebuah ujian, khusus menunggu orang yang berjodoh. Kita tinggal di sini, inilah yang namanya takdir. Tapi sayang sekali, segel yang kedua, 10 kali lipat lebih rumit dari yang pertama. Bukan sesuatu yang bisa kupahami saat ini. Rekan Taois Li, aku yang tua ini datang. Apa boleh kita bertemu? Sepertinya ini tentang jejak naga hitam. Sudah ada kabar. Istriku, aku pergi sebentar. Apa sudah ada kabar tentang naga hitam? Benar sekali, aku yang tua ini menemukan jejaknya di sekitar sini. Terima kasih atas kerja kerasmu, Dewa Bumi. Ini hanya masalah sepele, bukan masalah besar. Dengan ini aku mendoakan Guru Taoli, agar segera menaklukkan naga Suan. Untungnya saat pertarungan sebelumnya, aku meninggalkan sebuah tanda di tubuhnya. Saat berada dalam jarak 20 hingga 30 li, aku bisa merasakan posisinya. Persetan dengan vegetarian dan berdoa, makan daging baru mantap. Siapa itu? Siapa yang berani melukaiku? Melukaimu, aku bahkan akan membunuhmu. Tahap pemurnian roh dan penyatuan Dao. Baru 2 bulan tidak bertemu. Tingkat kultivasinya sudah meningkat lagi. Dia sudah mencapai level Dewa Bumi. Cepat lihat, bukankah itu naga Suan yang belakangan ini sedang memulihkan diri di gunung? Yang bertarung dengannya adalah seorang kultivator dari ras manusia. Sepertinya naga Suan ini akan bernasib buruk. Hahaha, 2 bulan ini, pangeran ini juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Hukum apiku sekarang sudah mencapai tingkat jalan panjang. Bocah manusia, hari ini adalah hari kematianmu. Namaku Li Chongyun. Ingat baik-baik. Jangan sampai nanti di akhirat, saat ditanya oleh Raja Yama, kau bahkan tidak bisa menyebutkan nama musuhmu. Jurus pemurnian jiwa. Kekuatan api suci, api pembakar langit. Hancurlah. Dia menghancurkan jurus itu dengan tubuhnya. Tekanan garis darah yang sangat mengerikan. Tubuh dewa. Manusia ini ternyata memiliki tubuh dewa, sampai-sampai membuatku merasakan tekanan. Bagaimana ini mungkin, model? Tempat ini berbahaya, cepat pergi. Masih mau lari? Hari ini akan kucabik-cabik kau hidup-hidup. Baru mencapai tingkat Dewa Bumi, tapi sudah memiliki kekuatan untuk memahami Dao. Pemahaman yang sangat tinggi. Tuan Putri, tolong aku. Tuan Putri, bukankah kau bilang, Langit itu punya sifat welas asih. kenapa kau tidak menolongku? Tuan Putri sudah berbaik hati membimbingmu ke jalan yang benar. Tapi kau malah terus-menerus membunuh. Kau ini benar-benar keterlaluan. Langit dan bumi adalah asal mula, akar dari segala energi. Kau tidak akan bisa kabur. Tidak. Berhasil menaklukkan naga Suan, mendapatkan 2300 tahun kekuatan spiritual. Maaf sudah mengganggu. Junior ini akan segera pergi. Anak muda dari ras manusia yang ada di langit. Tunggu sebentar, maukah kau turun untuk berbincang sejenak denganku? Aku punya 3 gulungan ilmu dewa. Dengan tulus aku mengundangmu untuk melihatnya. Aku tidak punya niat jahat. Kalau kau memang benar-benar tidak punya waktu, ya sudah, lupakan saja. Pihak lawan setidaknya adalah seorang dewa sejati. Sepertinya dia benar-benar tidak punya niat jahat. Sulit untuk menolak tawaran yang begitu tulus.
Setelah melihat Tuan Putri kami, kenapa kau tidak memberi hormat? Jadi ini drama televisinya, gadis desa cantik yang mengantarkan pesan itu. Tuan Putri yang ada di hadapanku ini, dibandingkan dengan yang ada di ingatanku, jauh lebih membuat jantung berdebar. Merak roh suci, lahir dari energi spiritual 5 elemen. Sejak lahir menguasai Dao Agung 5 elemen. Dapat menaklukkan segalanya, tidak punya titik lemah. Jika terkena darahnya, maka akan dibenci oleh Dao Langit. Merampas takdir. Putri dari Bodhisattva Raja Merak Agung. Ini orang hebat. Jangan cari gara-gara. Salam, Tuan Putri. Aku punya 3 jenis ilmu dewa di sini. Semuanya berasal dari ajaran Buddha. Harus dikuasai dengan kekuatan welas asih. Yang pertama adalah jari pengikat cahaya. Yang kedua adalah mantra penenang jiwa. Yang ketiga adalah ilmu pelucut mustika. Saudara Li boleh memilih salah satunya. Jari pengikat cahaya untuk mengikat raga. Mantra penenang jiwa bekerja pada roh. Ilmu pelucut mustika bisa menjatuhkan benda pusaka. Tetap jari pengikat cahaya yang paling mantap. Langsung melumpuhkan lawan. Lalu, hantam saja dengan gunung. Terima kasih atas ilmunya, Tuan Putri. Saya pilih jari pengikat cahaya. Pusatkan pikiran dan tenangkan batin. Aku akan menyalurkan ilmunya ke dalam lautan kesadaranmu. Nadi jantung, energi suci. Alirkan energi ke seluruh tubuh. Ilmunya telah sempurna. Terima kasih, Dewi. Jari pengikat cahaya. Kamu ini lancang sekali. Padahal Tuan Putri kami sudah berbaik hati memberimu ilmu dewa. Lepas. Aku hanya tidak bisa menahan diri. Mohon jangan salahkan aku. Tingkat pemahamanmu sungguh tinggi. Terima kasih atas anugerah ilmunya, Tuan Putri. Kelak, namamu pasti akan mengguncang 3 alam. Ingat baik-baik, langit pun menyayangi semua makhluk. Hindarilah pertumpahan darah. Aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan Putri. Saya, Li Chongyun, akan senantiasa mengingatnya. Letakkan pisau jagalmu, maka kau akan menjadi Buddha. Aku pasti akan sepenuh hati mengabdi pada Buddha. Sambil menggenggam pedangku, akan kubasmi semua iblis dan kejahatan di dunia ini. Pokoknya yang kugunakan adalah pedang. Kau mau meletakkan pisaumu atau tidak? Apa urusannya denganku? Aku juga biasanya berada di Gunung Biluo ini, menyebarkan ajaran Buddha. Jika kau punya kesabaran, kau boleh datang untuk mendengarkan. Jika dari ajaran Buddha itu, kau bisa mendapatkan manfaat lain. Tidak ada salahnya juga kalau kau tinggal di sini. Hati yang tenang bagai air, baru bisa memahami pencerahan. Lepaskan obsesi, maka akan mendapatkan kebebasan sejati. Ini mana bisa disebut jurus pertarungan. Ini semua adalah kitab suci yang menasihati orang untuk berbuat baik. Mundur. Tuan muda pergi selama 3-4 hari lalu kembali. Apa Tuan tidak berhasil menemukan naga Swan itu? Mana mungkin binatang jahat itu bisa kabur? Istriku, siapkan wajan dan panaskan minyak. Malam ini kita makan hati naga sambil minum arak. Beberapa bulan lalu, untuk melawanku saja kau harus menyerang diam-diam. Sekarang sudah bisa membunuh Dewa Bumi. Inikah bakat umat manusia? Pemahaman Tuan muda luar biasa. Cepat atau lambat, Tuan akan mencapai 9 langit. Saudara Li, tidak kusangka kau bahkan bisa membunuh naga Swan. Hari kenaikanmu ke surga sudah tidak lama lagi. Hah? Dewa Tanah, kenapa Anda menghela napas? Entah apakah saudara Li tahu tentang kerajaan Zuzi yang jaraknya beberapa ratus li dari sini. Hujan deras terus-menerus turun selama setengah bulan. Istana Langit mencurigai ada iblis jahat yang membuat kekacauan. XXXX aku dan Dewa Gunung sudah menerima jimat perintah. Kami harus segera berangkat menuju ibu kota. Jika saat itu kami membutuhkan bantuan saudara Li, kami harap kau bisa mengulurkan tangan bantuan. Menerima undangan dari Dewa Akhirat, berarti bekerja untuk Istana Langit. Imbalannya pasti akan sangat besar. Pekerjaan ini harus diambil. Dewa Tanah, kirimkan saja pesannya. Aku pasti tidak akan menolaknya. Baik, baik, baik. Kalau begitu, saya permisi dulu. Hamba mohon Dewa selamatkan rakyat hamba. Beta bersedia mendirikan 1000 kuil, agar dupa terus mengepul sepanjang tahun. Ikan ini bukan diturunkan oleh pejabat langit, melainkan siluman agung dari zaman purba. Wuziki telah merusak segelnya. Meskipun pendeta hina ini termasuk dalam jajaran dewa, namun, kekuatan sihir hamba sangat lemah, bukan tandingannya. Juga akan ada banyak siluman yang datang bersama air. Siapapun yang berhasil membasmi iblis jahat, akan dianugerahi 3000 pil emas siang ini, sebagai penghargaan. Tuan muda, pil emas siang ini adalah kesempatan besar untuk mencapai pencerahan. Bukan hanya itu, iblis dan siluman di Sungai Huai sangat aneh dan beragam. Gulungan lukisan Sanhai milikku, akhirnya bisa kugunakan sepuasnya. Tuan muda, saya akan pergi bersama Tuan. Kekuatan sihir kalian lemah.
Tetaplah di rumah dan patuhi aturan. Jangan turun gunung dan mencelakai orang. Jangan sampai kalian mencelakai diri sendiri. Badai akan datang. Kita harus bergegas. Hati-hati dengan petir. Aku siap. Air danau di kota menenggelamkan rumah-rumah. Para siluman merusak bangunan secara membabi buta. Mereka mengaum, menghancurkan semua yang mereka lihat. Dasar binatang sialan. Siluman air, rasakan pedangku ini. Aku datang membantumu. Hancur. Mundur. Jurus gunung pedang. Orang tua ini datang terlambat. Setelah membunuh siluman, oleskan darahnya pada hukum langit, maka jasamu akan tercatat. Membasmi 24 siluman. Mendapatkan 4 pil emas Xiang. Perguruan Gunung Kilin mendapatkan 49 pil. Pendeta Jiuyu yang sebelumnya membuat kekacauan, berasal dari perguruanmu, kan? Dewa Tanah dari desa keluarga Tian di puncak Pansiling, memberi hormat pada Yang Mulia. Dewa rendahan ini datang untuk mengambil pil emas. HMPH, aku tidak tahu rekan pendeta mana, yang punya nama sebesar itu, sampai menyuruh Roh Yin untuk datang mengambil pilnya. Yang Mulia Xiang saja ingin bertemu dengannya, tapi sulit sekali. Benar-benar hebat sekali gayanya. Berani-beraninya memerintah seorang pejabat Roh Yin. Di dalam negeri Zuzi kita ini, ternyata masih ada orang yang begitu lancang dan sombong. Mungkin karena dia terlalu sedikit membasmi siluman. Jadi dia malu untuk menunjukkan wajahnya. Seseorang yang mampu memerintah Roh Yin. Pastilah rekan pendeta yang satu ini, sedang berada di kota lain, melindungi rakyat, jauh lebih hebat daripada kita semua. Rekan pendeta Li memang sedang bertugas di kota Fengcheng, melindungi rakyat. Dia tidak datang sendiri, hanya karena telah bertarung seharian penuh, dan merasa lelah. Perkataan Dewa Tanah ini lucu sekali. Siapa di antara kita yang tidak bertarung seharian penuh? Siapa yang tidak lelah? Yang datang itu apakah Li Chongyun? Lapor, Yang Mulia, benar, rekan pendeta Li Chongyun. Dan juga rekan pendeta Chizu dari puncak Pansiling. Mereka berdua baru saja tiba di sekitar kota Fengcheng. Saat melihat iblis dan siluman membantai umat manusia, mereka tidak datang untuk memberi hormat lebih dulu. Mereka langsung mulai membasmi siluman di tempat. Sepertinya catatan jasa langit milikku ini terlambat dikirim. Banyak sekali jasa mereka yang tidak sempat tercatat. Tapi di catatan langit ini malah ada banyak bekas darah. Sepertinya rekan Li Chongyun ini juga telah membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Aku jadi ingin berteman dengannya. Ngomong-ngomong, kalian berdua ternyata berjodoh. Boleh saya bertanya, Yang Mulia, bagaimana bisa kami berjodoh? Dialah orang yang membunuh Jiuyu. Ngomong-ngomong, kamu masih berutang padanya. Sebuah budi karena telah membersihkan sektemu. Jadi pendeta Jiuyu ternyata dibunuh oleh Li Chongyun ini. Kekuatan si brengsek Jiuyu itu sangat kuat. Di antara Dewa Bumi, dia termasuk yang terhebat. Tak disangka dia jatuh di tangan orang seperti ini. Aku memang belum pernah mendengar nama Li Chongyun. Tapi Jiuyu telah melakukan banyak sekali kejahatan. Membantai entah berapa banyak rakyat tak berdosa. Li Chongyun membunuhnya dengan sangat baik. Bagus sekali dia membunuhnya. Bagus sekali. Li Chongyun dan Chizu membunuh 1331 iblis. Apa? 1331. Itu baru yang mereka berdua bunuh. Jangan-jangan kedua rekan pendeta ini sudah menjadi dewa langit. Li Chongyun dan Chizu itu hanyalah dua dewa bumi. Waktu aku datang, aku juga sempat melihat ada dua orang yang tidak bergegas ke kota Zuzi, melainkan sedang membunuh iblis di bawah. Pria itu mengenakan pakaian brokat perak putih. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna merah. Seharusnya itu mereka berdua. Seorang dewa bumi ternyata punya kekuatan sihir sebesar ini. Benar-benar di atas langit masih ada langit. Ini adalah 168 pil emas Xiang. Berikan pada mereka berdua. Terima kasih, Yang Mulia. Pil emas Xiang ini hanyalah sebuah penyemangat. Aku harap kalian semua terus berusaha lebih keras lagi. Bunuh lebih banyak iblis besok. Setelah malapetaka besar ini berakhir, aku akan memberikan harta karun lain yang lebih berharga. Saudara, ini pil emas Xiang untuk kalian berdua. Dewa Xiang sungguh dermawan. Aura tahu dalam sebutir pil emas Xiang ini sudah cukup untuk mendukung kultivasiku selama 3 bulan. Paling banyak 30-40 butir. Rekan-rekan sekalian, kalian salah besar. Pil emas Xiang ini tidak mudah didapatkan. Di antara para kultivator malam ini, jasa kebanyakan orang di hari pertama.
Paling banyak hanya 4 atau 5 butir saja. Bahkan Putra Kilin dari Gunung Kilin, bersama ke-6 muridnya, kalau digabungkan hanya membasmi 300-400 iblis, dan mendapatkan 49 butir pil emas Ziyang. Kalian berdua, meskipun tidak pergi ke kota Zuzi, tapi reputasi kalian sudah tersebar luas. Aku khawatir ini akan menimbulkan masalah bagi rekan Taois Li. Raut wajah gerombolan dari Gunung Kilin itu sudah berubah. Mereka pasti sudah menaruh dendam. Hahaha, tidak masalah. Kamu juga membela aku malah jadi sedikit menyesal. Seharusnya tadi aku pergi sendiri ke sana, supaya bisa melihat sendiri betapa buruknya raut wajah mereka. Sesama murid dari Taois Jiuyu, aku khawatir kekuatan guru dan murid dari Gunung Kilin itu juga tidak bisa diremehkan. Lagi pula, kita mendapatkan begitu banyak keuntungan. Pasti akan ada orang yang iri dan membenci kita. Jalan kultivasi memang seperti ini, bersaing dengan langit, bersaing dengan bumi, dan bersaing dengan sesama manusia. Tidak peduli apakah itu guru dan murid dari Gunung Kilin, atau orang lain. Jika ada yang ingin berbuat jahat pada kita, kita lihat saja siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tuan muda benar. Aku yang terlalu khawatir. Sudahlah, sayang, cepatlah minum pil emasnya. Aku akan menjagamu. Guntur langit bergejolak, aura keabadian berkumpul, pikiran dan jiwa menyatu, ki mengalir ke seluruh tubuh. Terobosan sudah di depan mata. Gulungan lukisan gunung dan laut Berhasil mengumpulkan banyak siluman. mendapatkan 6.800 tahun kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual yang didapat hari ini benar-benar banyak. Ditambah dengan yang sebelumnya, aku sudah memiliki 19.800 tahun kekuatan spiritual. Ini adalah sungai. Ternyata gulungan lukisan gunung dan laut tidak hanya bisa mengumpulkan siluman, bahkan bisa mengumpulkan sungai. Sekarang, masalah ini jadi semakin menarik. Yang mulia, Kalian semua sudah bekerja keras. Salam, Dewa. Saya adalah putri dari kerajaan Zuzi. Nama saya Lin Wei. Anggur ini untuk Anda. Li Chongyun. Jadi ini nama sang dewa. Terima kasih banyak Anda telah membasmi siluman dan menyelamatkan orang-orang hari ini. Jika bukan karena Anda, kota Fengcheng mungkin sudah jatuh. Di atas tembok kota ini, masih ada beberapa ribu warga yang hidup. Di dalam kota bahkan ada lebih dari 100.000 orang yang terpencar. Andalah yang menyelamatkan mereka. hanya demi hadiah sayembara saja. Andalah yang hebat, terutama ilmu pedang Anda. Itu juga merupakan kemampuan yang penting di antara para kultivator yang datang hari ini. Jika kekuatan spiritual mereka disegel, dan hanya membandingkan ilmu bela diri, saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi Anda, termasuk saya sendiri. Hahaha, terus terang saja, di kerajaan Zuzi, ilmu pedangku adalah nomor 1. Aku mulai belajar ilmu pedang sejak umur 5 tahun. Di umur 12 tahun, aku sudah mengalahkan guruku. Setelah umur 15 tahun, aku tidak pernah kalah sekalipun. Sampai sekarang, aku belum pernah bertemu lawan yang sepadan. Tapi kekuatan manusia ada batasnya. Saat berhadapan dengan siluman, kekuatan manusia biasa tidaklah cukup. Dewa. Lin Wei punya satu permohonan. Bisakah Anda mengajariku ilmu kultivasi? Aku yang mengajarimu. Aku, dan sebagian besar orang yang datang hari ini, terlihat bisa terbang dan menembus bumi. Padahal sebenarnya hanyalah para kultivator yang punya sedikit kekuatan spiritual, jauh dari sebutan dewa. Tapi, aku bisa membuat sebuah kesepakatan denganmu. Apa yang harus kuberikan? Pemahamanmu akan jalan pedang. Baik. Kosongkan pikiranmu. Reinkarnasi jiwa pedang telah melewati ribuan reinkarnasi, berhasil menyerap jiwa pedang, memperoleh benih jalan pedang. Aku akan melindungimu. Aku sudah tidak tahan lagi. Tenangkan pikiranmu, rasa panas itu normal. Jangan panik, sebuah batu api menghantam lautan. Segel di dasar laut telah terbuka. Jiu Ying. Kau lagi, ya, dasar pendeta tua usil. Berani-beraninya kau menggagalkan rencana klan iblisku lagi. Hari ini, aku, Jiu Ying, telah kembali ke dunia. Akan kujadikan kau yang pertama untuk menunjukkan kekuatanku.